Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pancasila dimanapun kalian berada. Pada pertemuan ini, pertemuan ketiga, bab 4, kelas 11, semester 4, mata pelajaran PPKN. Materi yang kita bahas adalah tahap-tahap perjanjian internasional. Terlebih dahulu, kalian harus memahami bahwa sumber belajar yang kita pakai adalah buku pendidikan kewarganegaraan, buku sekolah elektronik tahun 2011. Sahabat Pancasila, dalam melakukan perjanjian internasional, baik secara bilateral maupun multilateral, diperlukan tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap perundingan atau negotiation. Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak atau negara tentang objek sesuatu yang sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Oleh karena itu, diadakan penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Suatu perundingan dapat diwakili dengan membawa surat kuasa penuh. Surat kuasa penuh adalah surat dokumen yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang dalam suatu negara untuk menentukan seorang pejabat yang mewakili negara tersebut. Tetapi ada pengecualian terhadap pejabat-pejabat negara yang tidak memerlukan surat kuasa penuh, antara lain kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan duta besar. Perundingan dalam perjanjian bilateral biasanya disebut talk, sedangkan perundingan dalam rangka perjanjian multilateral disebut diplomasi atau konferensi. Tahap yang kedua adalah penandatanganan, signature. Biasanya penandatanganan naskah perjanjian dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk penandatanganan teks perundingan yang bersifat multilateral dianggap sah apabila 2/3 suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Untuk tahap yang terakhir, tahap ketiga adalah tahap pengesahan, ratification. Setelah perjanjian ditandatangani oleh wakil-wakil negara yang turut serta dalam perundingan, naskah perjanjian itu dibawa ke masing-masing negara untuk dipelajari. Jika isi atau materi itu telah dianggap memenuhi atau sesuai dengan kepentingan nasional dari negara bersangkutan, maka negara dengan persetujuan Badan Perwakilan Rakyat mengesahkan atau menguatkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh itu. Tindakan pengesahan atau penguatan tersebut adalah sering disebut sebagai ratifikasi. Ratifikasi sebagai suatu tindakan dari negara untuk menguatkan atau mengesahkan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Hal tersebut melalui prosedur yang berlaku di masing-masing negara. Prosedur ratifikasi ada beberapa tahap, antara lain penandatanganan naskah perjanjian oleh badan eksekutif. Kemudian proses persetujuan yang dilakukan oleh badan legislatif. Dan selanjutnya yaitu pembuatan piagam ratifikasi yang dilakukan oleh badan eksekutif. Sedangkan tahapan perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional terdiri dari tahap penjajakan, tahap perundingan,
tahap perumusan naskah, tahap penerimaan, dan tahap penandatanganan. Kemudian diikuti dengan pengesahan perjanjian internasional jika memang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Demikian materi kita tentang tahapan-tahapan proses perjanjian internasional. Harapan saya kalian dapat memahami mengapa proses ratifikasi sangat penting dalam tahapan-tahapan perjanjian internasional. Tetap kunjungi channel ini ya, karena dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.